pagi teman-teman semuanya. Mana nih kurang semangat kita aktif? Pagi-pagi yang semangat dong. Sekali lagi kami sapa ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah guys, kali ini kelas kami ialah kelas penutup literasi pada hari ini. Nah Kak Andi, jika kita lihat ini kan Kak Andi, mereka ini sudah prepare nih. Mereka sudah pakai literasi, mereka sudah pakai nuansa-nuansa kita. Ya, saya kira apa nih tema yang kita angkat di literasi kita pada pagi hari ini? Waktu mereka mengenai budaya, kira-kira ada yang sudah tahu apa belum? Oh iya, tentang budaya ya. Kenapa kita budaya? Karena waktu mereka itu sudah pernah membawakan Dari kita sudah juga kontemporer. masa depan sudah kita di literasi kita. Nah, beberapa minggu yang lalu kita juga udah pernah nampilin tentang korupsi. Nah, kali ini di penutupan literasi kami kelas 10 Merdeka 7, kami akan menampilkan tema budaya dengan judul Gemas Sumpah Palapa. Nah, kita mulai aja ya kan. Sepertinya wajah-wajah mereka ini udah kayak nggak sabar. Apa sih penampilan mereka? Tanpa berlama-lama, jika kakak sudah bagus, banyak kakak tidak bagus. Mari kita mulai. Gemas Sumpah Palapa. Sejarah Indonesia mengukir emas pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di abad ke-13, di mana tercatat Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dalam kejayaan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Gemas Sumpah Palapa sepertinya menjadi tonggak sejarah kembalinya kejayaan Keraton Majapahit setelah mengalami berbagai intrik politik di mana pemerintahannya ketika itu diemban oleh seorang ratu yang bernama Ratu Tribuana Tunggali yang menggantikan pemerintahan Raja Jaya Negara. Bisa diawali dengan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuni dan Rasuli sehingga Majapahit goyah dan porak-poranda. Untung Majapahit memiliki pasukan pengawal istana yang merupakan pasukan elit diberi nama pasukan Bayangkara dipimpin oleh Senopati Gajah Mada. Akhirnya Rakuni dan Rasuli tewas di tangan Gajah Mada. Sebagai wujud kegembiraannya, Jaya Negara menganugerahkan jabatan pati kepada Gajah Mada. Majapahit menata ulang kembali tatanan pemerintahan yang porak-poranda akibat kudeta yang terjadi. Di masa pemerintahan Tribuana Tunggali Jaya Wisnuwardani masih saja terjadi kudeta yang dilakukan oleh Keta dan Saden. Maka diutuslah Gajah Mada untuk menumpas pemberontakan Keta dan Saden. Dengan keperkasaan Gajah Mada dan pasukannya, Keta dan Saden dapat ditumpah. Untuk jasa tersebut, Gajah Mada dianugerahi jabatan sebagai Mahapati, jabatan yang sangat tinggi bagi tatanan pemerintahan Majapahit. Jabatan Mahapati merupakan orang nomor 2 setelah Baginda Raja. Dan saat itulah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Hamukti Palapa yang menyatukan Nusantara yang memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika. Palapa dapat diartikan sebagai hadiah atau anugerah. Gajah Mada tidak akan menerima anugerah ini sebelum Nusantara bersatu dan berjaya.
Pada masa pemerintahan Ibu Tunggadewi Jayawistawardhani, Majapahit dalam keadaan porak-poranda karena terjadinya pemberontakan Keta dan Sadeng. Pemberontakan ini menyebabkan rusaknya tatanan pemerintahan yang dibangun pada masa pemerintahan Jaya Negara. Pemberontakan Keta dan Sadeng membuat rakyat Majapahit menderita dan banyak prajurit yang gugur. Sudah saatnya kita rebut singgasana Majapahit. Rawe-rawe rantas, malang-malang buntung. Sudah saatnya Keta dan Sadeng berkuasa di bumi Majapahit ini. Kakang Keta, prajurit kita sudah mampu menghadapi Punggawa Majapahit. Saatnya kita rebut ibu kota Majapahit untuk membuka mata Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani akan kekuatan kita, dan rakyat Majapahit mengakui bahwa kita penguasa di negeri ini. Adinda Sadeng, tak lama lagi kita akan menyerang langsung ke jantung ibu kota Majapahit. Aku sudah tidak sabar Majapahit jatuh di dalam genggamanku. Semuanya sudah semakin jelas saat ini karena kita sudah tahu kelemahan Majapahit. Kakang Keta, yang perlu kita waspadai hanya Pati Gajah Mada, bekel pasukan Bayangkari. Aku sudah tahu Sadeng, bagaimana Gajah Mada memberantas pemberontakan yang dilakukan Dharmaputra Winesuka hingga Rasemi, Rakuti, Ratanca, Rayuyu, Rabana Rapangsa, dan Rawedang Kesatria. Tangguh tewas di tangannya. Kita susun kekuatan, jangan sampai kita gagal seperti pemberontakan Dharmaputra Winesuka. Kalau begitu, mari kita menyusun strategi pasukan kita, Kakang, untuk segera kita menyerang Majapahit. Ayo Sadeng. Di pentas, terbuncul mayat prajurit Majapahit yang tewas. Seorang wanita bersama prajurit Majapahit muncul menghampiri mayat tersebut, meratapi kematiannya dan membawanya pergi. Kerajaan Majapahit, Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani memimpin rapat jabat kerajaan Majapahit yang sedang dilanda musibah karena pemberontakan Keta dan Sadeng yang telah merusak tatanan pemerintahan Majapahit, baik itu keamanan dan perdagangan. Kanjeng Ratu, saat ini Majapahit benar-benar terancam akibat api pemberontakan yang dikobarkan oleh Keta dan Sadeng. Rakyat Majapahit menderita, tatanan pemerintahan yang telah dibangun porak-poranda, perdagangan tidak berjalan dengan semestinya. Kalau ini terus dibiarkan, maka kepercayaan rakyat Majapahit terhadap Kanjeng Ratu pun akan sirna. Kanjeng Ratu, kalau dibiarkan berlarut, Keta dan Sadeng akan semakin kuat dan harus segera ditumpas. Mereka semakin merajalela. Banyak prajurit Majapahit yang telah gugur di tangan mereka. Baiklah, walau telah beberapa kali mengutus prajurit kita yang dipimpin oleh seorang senopati untuk memberantas pemberontakan ini, tapi selalu gagal. Mereka gugur di tangan Keta dan Sadeng. Jadi siapa yang akan kita utus untuk memadamkan api pemberontakan ini? Kanjeng Ratu, apa tidak sebaiknya Kanjeng Ratu mengutus pemimpin pasukan elit Istana Majapahit, yaitu pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada, karena hanya Pati Gajah Mada yang bisa memadamkan api berkobar di bumi Majapahit ini. Kemampuannya sudah teruji memberantas pemberontakan yang dikobarkan Dharmaputra Winesuka. Mendengar nama Pati Gajah Mada saja, Keta dan Sadeng pasti sudah ciut nyalinya. Itu panggil Paman Pati Gajah Mada untuk mengemban tugas ini.
Kanjeng Ratu, biar hamba yang menjemput Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada muncul diikuti oleh pejabat istana dan memberi hormat kepada Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Silakan Pati. Hamba siap menerima titah Baginda Ratu. Apa yang harus hamba lakukan? Paman Pati, Paman pasti sudah tahu kalau Keta dan Sadeng telah mengobarkan api pemberontakan di bumi Majapahit ini. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan yang kuemban saat ini. Bahkan menjadikan rakyat Majapahit menderita. Perekonomian negeri menjadi goyah. Paman Pati Gajah Mada, atas nama rakyat dan Raja Majapahit, aku tugaskan Paman Pati untuk segera memadamkan api pemberontakan yang dikobarkan Keta dan Sadeng. Hamba siap melaksanakan titah ini, Baginda Ratu. Izinkan hamba membawa pasukan Bayangkara yang hamba pimpin untuk menyelesaikan kemelut ini. Silakan Paman Pati. Akhirnya kita bertemu juga, Gajah Mada. Benar sekali, Kakang Keta. Aku sudah tak sabar ingin melenyapkan engkau, Gajah Mada. Iya, benar Gajah Mada. Aku dan Sadeng akan melenyapkanmu. Setelah engkau sudah kami lenyapkan, kemudian kami akan memberantas kerajaan Punggawa Majapahit yang diemban oleh Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Benar Kakang Keta, setelah kami berhasil memberantas kerajaan Punggawa Majapahit, kami akan berkuasa dan menjadi penguasa di kerajaan Majapahit tersebut. Hahaha. Sejak kapan kalian merancang angan-angan hayalan itu? Sangat naif. Bahkan mimpi pun tak akan kubiarkan kalian untuk mendapatkannya. Kecuali kalian langkai dulu mayatku, baru kalian bisa mendapatkannya. Hahaha. Banyak omong, terimalah kematianmu Gajah Mada. Matilah kau, Sadeng! Kakang Keta. Sadeng! Tidak! Beraninya kau membunuh saudaraku Gajah Mada. Akan kubalaskan kematianmu, Sadeng. Gajah Mada, terimalah kematianmu. Kau yang akan mati, Keta! Gajah Mada. Akhirnya pertarungan ini pun telah usai dan Pati Gajah Mada yang memenangkan pertarungan tersebut. Lalu kemudian Pati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Sira Gajah Mada Bupati Amungkubumi Itayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun nuwus kalah Nusantara Ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah Ringburun, Ring Serang, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dopo, Ring Batu, Sunda,
Palembang, Tumasi, Samana, Ingsun Amukti Palapa. Peperangan prajurit Majapahit melawan prajurit pemberontakan Keta dan Sadeng muncul Pati Gajah Mada. Melalui pertempuran yang sengit, akhirnya Keta dan Sadeng dapat dibunuh. Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani menyambut gembira kemenangan prajurit Bayangkara pimpinan Pati Gajah Mada. Sebagai wujud kegembiraannya, Ratu Tribuana Tunggadewi menganugerahkan jabatan yang tertinggi satu tingkat di bawah jabatan seorang raja kepada Pati Gajah Mada dalam tatanan pemerintahan Majapahit, menggantikan jabatan Mahapati Hamangkubumi Aryatada yang sudah tua dan sakit kesakitan. Pada saat penerimaan anugerah jabatan sebagai Mahapati Hamangkubumi, Gajah Mada mengangkat sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa yang menyatukan Nusantara. Aku tidak akan makan palapa sebelum Nusantara ini bersatu dan jaya. Satu sumpah yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Di masa pemerintahan Baginda Ratu Tribuana Tunggadewi dan putranya Hayam Wuruk Majapahit mencapai masa keemasannya. Marilah kita saksikan penampilan penutup dari kelas 10 Merdeka TV. Swastiastu. Om Swastiastu. Iring makin masuk karana. Ampura uki barasa mata sarang sami.
penampilan dari kelas 10 Merdeka 7. Sekarang saatnya kita menerima saran dan kritik bagi teman-teman. Kami persilahkan. Hari ini penampilan literasi per kelas ya di semester 1 dan 2. Jadi 1 tahun kita sudah melaksanakan kegiatan literasi di SMA Negeri 1 Tanjung Merawang. Tepuk tangannya dulu. Jadi nanti hari Sabtu kita akan membuat atau melaksanakan kegiatan puncak literasi SMA Negeri 1 Tanjung Merawang. Ya, jadi Sabtu nanti semua datang saksikan biar literasi kita selama 1 tahun. Oke, nah sekarang silakan untuk mengkritik penampilan dari kelas 10 Merdeka 7. Untuk 2 orang aja. Kami. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Hadir saya sini bukan untuk memberi kritik, untuk memberi apresiasi untuk teman kita dari 10 Merdeka 7. Dan kita tepuk tangannya sekali lagi. Untuk acara kali ini sudah tersusun rapi, permainan yang dibawakan sangat rapi ya. Kita bisa tengok aja dari soundnya juga ya, udah termasuk prepare acara begini. Kekurangannya mungkin di bagian ekspresi, terutama di cowok-cowoknya ya, terlalu datar. Terus juga mungkin tadi ada beberapa hal yang termasuk unsur komedi, walau nggak seharusnya ada bagian komedinya dalam teater tersebut ya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki, mana tahu ada acara-acara yang lebih besar gitu kan. Saya Bimi Sinaga, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada hati. Ayo Iren, maju Iren. Iren juga ya salah satu yang aktif menyampaikan kritik dan saran selama penampilan dalam kegiatan literasi. Perkenalkan, nama saya Iren Natasha Sitaran dari kelas 10 Merdeka 1. Di sini saya mau kasih kritik buat penampilan teman-teman semua. Buat penarinya itu udah cukup bagus, dan juga ada dramanya sikap itu juga udah bagus semua. Ya, bagus. Itu aja. Terima kasih. Kesimpulannya ialah Gajah Mada adalah pahlawan nasional yang mempersatukan Nusantara dengan azas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga yang menjadikan Indonesia bersatu dan jaya. Demikian penampilan literasi kelas kami 10 Merdeka 7 dengan wali kelas Ibu Yunifa Jega MPD. Kami tutup dengan terima kasih. Semuanya